Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menyembunyikan para kekasihnya di balik tirai kehidupan biasa, dan hanya memperkenalkan mereka kepada siapa yang Dia kehendaki. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Sang Kekasih Agung yang menjadi cahaya bagi para pencari jalan. Dalam perjalanan spiritual umat Islam, terdapat satu konsep yang begitu halus namun mendalam, wali mastur. Mereka adalah para wali Allah yang keberadaannya tidak dikenal oleh masyarakat umum. Mereka bukan tokoh besar yang namanya tercetak di kitab sejarah, bukan pula guru tarekat yang dikerumuni murid. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersembunyi, namun menjadi sebab turunnya rahmat dan penjaga keseimbangan dunia. Tulisan ini adalah sebuah upaya untuk menyibak sedikit tirai tentang siapa mereka, dari mana asal konsep ini, dan bagaimana kisah-kisah mereka hidup dalam tradisi Islam, khususnya dalam khazanah tasawuf. Dengan tetap berpijak pada literatur yang sahih dan kisah-kisah yang diwariskan oleh para ulama, kita akan menelusuri jejak para kekasih tersembunyi ini dalam bentuk narasi yang mengalir dan reflektif. Di antara hamba-hamba Allah yang paling dekat dengannya, ada yang dikenal luas oleh umat, dan ada pula yang disembunyikan dari pandangan manusia. Mereka yang tersembunyi ini dikenal sebagai wali mastur, yaitu kekasih-kekasih Allah yang tidak menampakkan diri sebagai orang suci, tidak berdiri di mimbar, tidak memimpin tarekat, bahkan mungkin tidak dikenal oleh tetangganya sendiri. Dalam dunia tasawuf, keberadaan wali mastur bukanlah mitos atau dongeng, melainkan kenyataan spiritual yang diakui oleh para ulama besar. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai makam tinggi dalam kedekatan dengan Allah, namun memilih atau ditakdirkan untuk hidup dalam kerahasiaan. Seperti yang dikatakan oleh para sufi, hanya wali yang dapat mengenali wali. Salah satu kisah yang sering dikutip adalah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali besar yang pada masa mudanya tidak dikenal sebagai wali. Baru setelah 25 tahun, hijab kewaliannya terbuka dan umat mulai menyadari kedudukannya. Begitu pula dengan Syekh Abdus Salam bin Masyisi, guru dari pendiri Tarikah Syaziliyah, yang hidup menyendiri di atas bukit dan hanya dikenal oleh muridnya yang terpilih. Wali mastur bisa jadi adalah petani di ladang, penjual sayur di pasar, atau bahkan seseorang yang tampak biasa saja di mata dunia. Namun di sisi Allah, mereka adalah penjaga rahmat, penyangga bumi, dan sumber keberkahan yang tidak terlihat. Mereka tidak mencari pengakuan, tidak menampakkan karamah, dan tidak menginginkan ketenaran. Justru dalam ketersembunyian itulah letak kemuliaan mereka. Dalam artikel ini, kita akan menyusuri jejak-jejak para wali mastur, dari dasar teologisnya, ciri-ciri mereka, hingga kisah-kisah nyata dan hikmah yang bisa kita petik. Kita akan menelusuri bagaimana mereka hadir dalam sejarah Islam, dalam budaya Nusantara, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Keberadaan para wali mastur bukanlah sekadar hasil imajinasi para sufi atau cerita rakyat yang berkembang tanpa dasar. Dalam ajaran Islam, konsep kewalian memiliki akar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama tasawuf menafsirkan ayat-ayat tertentu sebagai petunjuk bahwa Allah memiliki hamba-hamba pilihan yang disembunyikan dari pandangan umum, namun memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah firman Allah dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ayat ini tidak menyebutkan nama, gelar, atau ciri-ciri lahiriah. Allah hanya menyebutkan dua sifat utama, iman dan takwa. Ini menunjukkan bahwa kewalian bukanlah sesuatu yang harus dikenali secara lahir, melainkan sesuatu yang tersembunyi dalam hati dan amal seseorang.
Maka tidak heran jika sebagian wali justru tidak dikenal oleh masyarakat, karena mereka tidak menampakkan keistimewaan apapun secara lahiriah. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah berfirman, "Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis ini menunjukkan bahwa wali adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, hingga seluruh gerak-geriknya berada dalam bimbingan ilahi. Namun, tidak ada satupun bagian dari hadis ini yang menyebut bahwa wali harus dikenal oleh manusia. Bahkan, sebagian ulama menafsirkan bahwa kedekatan ini justru membuat mereka semakin tersembunyi, karena mereka tidak lagi membutuhkan pengakuan dari makhluk. Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya juga menyinggung tentang keberadaan para wali yang tersembunyi. Ia menyebut bahwa di setiap zaman, selalu ada wali-wali Allah yang tidak dikenal oleh masyarakat, namun menjadi sebab turunnya rahmat dan penjaga dari bencana. Mereka adalah bagian dari apa yang disebut sebagai Abdal, Autad, dan Aktab, golongan wali yang memiliki peran kosmik dalam menjaga keseimbangan dunia. Dalam tradisi tasawuf, dikenal pula istilah Rijalul Gaib, yaitu para wali yang tidak diketahui identitasnya, namun mereka hadir di berbagai tempat dan waktu untuk menjalankan tugas-tugas spiritual yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Mereka tidak menampakkan diri, tidak mencari murid, dan tidak membangun pengaruh. Namun doa-doa mereka menahan bala, dan keberadaan mereka menjadi rahmat bagi seluruh umat. Dengan demikian, konsep wali mastur memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Ia bukan sekadar simbol mistik, tetapi bagian dari sistem spiritual yang diakui oleh para ulama besar sepanjang sejarah. Mereka adalah bukti bahwa kemuliaan sejati tidak selalu tampak di permukaan, dan bahwa Allah memiliki hamba-hamba pilihan yang hanya Dia sendiri yang mengenalnya. Dalam khazanah tasawuf, para wali Allah terbagi ke dalam berbagai tingkatan dan jenis, tergantung pada makam spiritual, peran mereka dalam menjaga keseimbangan dunia, serta cara Allah memperkenalkan mereka kepada umat manusia. Dua kategori yang sering dibahas adalah wali mastur dan wali masyhur. Keduanya adalah kekasih Allah, namun memiliki perbedaan mendasar dalam hal keterkenalan dan manifestasi kewalian mereka di tengah masyarakat. Wali masyhur adalah wali yang dikenal oleh masyarakat luas. Nama mereka tercatat dalam sejarah, kisah hidup mereka ditulis dalam kitab-kitab, dan makam mereka sering dikunjungi oleh para peziarah. Mereka biasanya memiliki murid, membangun tarekat, dan menyebarkan ilmu serta hikmah secara terbuka. Contoh dari wali masyhur antara lain adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Jalaluddin Rumi, Imam Al-Ghazali, dan wali Songo di Nusantara seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Wali masyhur seringkali menampakkan karamah, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi atas izin Allah sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka. Karamah ini bukan untuk pamer atau mencari pengikut, melainkan sebagai bentuk pertolongan Allah kepada umat melalui tangan para walinya. Karena itu, wali masyhur sering menjadi pusat perhatian, tempat bertanya, dan rujukan spiritual bagi masyarakat. Sementara itu, wali mastur adalah kebalikannya. Mereka tidak dikenal oleh masyarakat, tidak memiliki murid, tidak membangun tarekat, dan tidak menampakkan karamah secara terbuka. Mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan terkadang dalam keterasingan. Mereka bisa jadi adalah seorang penjual kayu, petani, penggembala, atau bahkan pengemis. Namun di sisi Allah, mereka memiliki makam yang sangat tinggi. Para ulama sufi menyebut bahwa wali mastur adalah bagian dari rahasia Allah. Mereka disembunyikan bukan karena kekurangan, tetapi justru karena kemuliaan mereka yang begitu tinggi. Allah menjaga mereka dari fitnah dunia, dari pujian manusia, dan dari ujian ketenaran. Mereka hidup hanya untuk Allah, dan hanya Allah yang mengenal mereka. Salah satu ungkapan yang sering dikutip dalam dunia tasawuf adalah, jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, jangan langsung menganggapnya wali,
kecuali jika engkau melihat bagaimana ia menjaga syariat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kewalian bukan diukur dari keajaiban, tetapi dari kedekatan kepada Allah dan ketaatan kepada syariat. Dan wali mastur, meskipun tidak menampakkan keajaiban, bisa jadi lebih tinggi makamnya daripada wali masyhur. Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah menyebut bahwa di setiap zaman, ada wali-wali yang tidak dikenal oleh manusia, tetapi mereka dikenal oleh para malaikat dan para wali lainnya. Mereka adalah penjaga rahasia ilahi, dan keberadaan mereka menjadi sebab tertahannya azab dan turunnya rahmat. Dengan memahami perbedaan ini, kita diajak untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan lahiriah. Bisa jadi orang yang kita anggap biasa saja, bahkan mungkin kita remehkan, justru adalah wali mastur yang sangat dicintai oleh Allah. Maka penting bagi kita untuk menjaga adab kepada siapapun, karena kita tidak tahu siapa yang sedang kita hadapi. Pertanyaan yang sering muncul dalam benak para pencari jalan spiritual adalah, mengapa Allah menyembunyikan sebagian walinya dari pandangan manusia? Mengapa tidak semua wali dikenal dan dijadikan panutan secara terbuka? Jawabannya tidak sederhana, namun para ulama tasawuf telah memberikan penjelasan yang dalam dan menyentuh hati. Pertama, Allah menyembunyikan walinya sebagai bentuk perlindungan. Seorang wali mastur adalah hamba yang sangat dekat dengan Allah, dan kedekatan itu seringkali membuat mereka rentan terhadap fitnah dunia. Ketika seseorang dikenal sebagai wali, ia akan menghadapi ujian besar, pujian, sanjungan, bahkan pengkultusan. Semua itu bisa menjadi hijab antara dirinya dan Allah. Maka, dengan menyembunyikan mereka, Allah menjaga keikhlasan dan kemurnian hubungan mereka dengannya. Kedua, ketersembunyian para wali adalah bentuk ujian bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menilai orang dari penampilan, status sosial, atau popularitas. Namun Allah mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak selalu tampak di permukaan. Dengan menyembunyikan walinya, Allah menguji apakah manusia mampu melihat dengan mata hati, bukan hanya mata lahir. Apakah kita mampu menghormati sesama manusia tanpa mengetahui makam spiritual mereka? Ketiga, keberadaan wali mastur adalah bentuk rahmat Allah yang tersembunyi. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa bumi ini tidak akan hancur selama masih ada wali-wali Allah yang hidup di dalamnya. Mereka adalah penyangga dunia, penjaga keseimbangan, dan perantara turunnya rahmat. Namun jika semua wali dikenal, maka manusia akan bergantung kepada mereka secara lahiriah. Dengan menyembunyikan sebagian wali, Allah mengajarkan bahwa pertolongan sejati hanya datang darinya, bukan dari makhluk. Keempat, para wali mastur sendiri tidak menginginkan keterkenalan. Mereka telah sampai pada makam fana, yaitu lenyapnya ego dan keinginan pribadi dalam kehendak Allah. Mereka tidak ingin dikenal, tidak ingin dihormati, bahkan tidak ingin disebut sebagai wali. Mereka hanya ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, tanpa diketahui oleh siapapun. Dalam ketersembunyian itulah mereka merasa paling dekat dengannya. Syekh Ahmad Zarruq, seorang ulama sufi besar dari Maroko, pernah berkata bahwa wali mastur adalah orang yang jika engkau melihatnya, engkau tidak akan mengira bahwa ia seorang wali. Ia tidak menampakkan keistimewaan, tidak berbicara tentang makam, dan tidak menunjukkan karamah. Namun jika engkau duduk bersamanya, hatimu akan tenang, dan jika engkau mendengarkan ucapannya, jiwamu akan tercerahkan. Dalam tradisi sufi, ada pula kisah tentang seorang wali mastur yang bekerja sebagai tukang kayu. Ia hidup sederhana, tidak dikenal oleh siapapun, dan wafat dalam kesunyian. Namun setelah wafatnya, banyak orang bermimpi bertemu dengannya dalam keadaan bercahaya, dan para wali masyhur pun mengakui makamnya yang tinggi. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kemuliaan sejati tidak selalu tampak di dunia, tetapi akan tampak di akhirat. Dengan demikian, ketersembunyian para wali bukanlah kekurangan, melainkan kemuliaan yang dijaga oleh Allah. Mereka adalah permata yang disembunyikan di dasar samudra, cahaya yang tidak menyilaukan, namun menerangi dunia dalam diam. Para wali mastur adalah sosok yang tidak menonjol secara lahiriah, namun memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Dalam tradisi tasawuf, para ulama telah menyusun sejumlah ciri-ciri yang dapat dikenali, bukan untuk mengungkap mereka secara pasti,
tetapi sebagai pelajaran bagi kita agar lebih berhati-hati dalam menilai manusia. Karena bisa jadi, seseorang yang kita anggap biasa saja justru adalah kekasih Allah yang tersembunyi. Berikut adalah beberapa ciri-ciri wali mastur sebagaimana dijelaskan oleh para syekh dan ulama sufi. Pertama, mereka tidak menampakkan kewalian. Wali mastur tidak pernah mengaku sebagai wali. Mereka tidak berbicara tentang makam spiritual, tidak mengajarkan tarekat secara terbuka, dan tidak menampakkan karamah. Bahkan, mereka bisa jadi menutupi amal-amal ibadah mereka agar tidak diketahui orang lain. Mereka lebih memilih untuk dikenal sebagai orang biasa, bahkan kadang sebagai orang yang dianggap remeh. Kedua, mereka sangat menjaga syariat. Meskipun tidak dikenal sebagai ulama atau guru agama, para wali mastur sangat taat kepada syariat. Mereka menjaga salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya dengan penuh khusyuk. Mereka tidak menonjolkan diri dalam ibadah, tetapi sangat konsisten dan ikhlas dalam menjalankannya. Mereka juga sangat berhati-hati dalam menjaga halal dan haram, serta menjauhi perkara syubhat. Ketiga, mereka hidup dalam kesederhanaan. Kehidupan para wali mastur seringkali sangat sederhana, bahkan tampak miskin di mata manusia. Mereka tidak mengejar dunia, tidak mencari kekuasaan, dan tidak tertarik pada kemewahan. Mereka merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan lebih memilih hidup dalam keheningan dan keterasingan. Kesederhanaan mereka bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka telah lepas dari ketergantungan pada dunia. Keempat, mereka memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satu tanda utama kewalian adalah akhlak. Para wali mastur dikenal sangat sabar, rendah hati, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Mereka tidak mudah marah, tidak suka mencela, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Mereka memuliakan tamu, membantu yang lemah, dan menyembunyikan kebaikan mereka dari pandangan manusia. Kelima, mereka tidak dikenal oleh masyarakat umum. Wali mastur bisa jadi adalah tetangga kita, rekan kerja, atau orang yang kita temui di pasar. Namun kita tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah wali. Mereka tidak memiliki pengikut, tidak tampil di media, dan tidak mencari pengaruh. Bahkan, mereka bisa jadi dianggap sebagai orang biasa, atau bahkan orang yang tidak penting. Namun di sisi Allah, mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Keenam, mereka hanya dikenal oleh sesama wali. Dalam dunia tasawuf, ada keyakinan bahwa hanya wali yang bisa mengenali wali. Maka para wali mastur biasanya hanya dikenal oleh wali-wali lainnya, dan itu pun tidak selalu secara lahiriah. Kadang pengenalan itu terjadi dalam mimpi, dalam ilham, atau dalam pertemuan spiritual yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ketujuh, mereka menjadi sebab turunnya rahmat dan tertahannya bala. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa keberadaan para wali mastur menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan menahan azab dari suatu kaum. Mereka adalah penjaga spiritual bumi, meskipun tidak diketahui oleh manusia. Doa-doa mereka dikabulkan, meskipun mereka tidak pernah menamparkannya. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili pernah berkata bahwa di setiap zaman, ada wali-wali Allah yang tidak dikenal oleh siapapun, tetapi mereka adalah tiang-tiang bumi. Jika mereka tidak ada, maka bumi akan hancur. Mereka tidak dikenal di dunia, tetapi sangat dikenal di langit. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita diajak untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang kita anggap rendah justru adalah wali mastur yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam sejarah Islam, banyak kisah tentang para wali mastur yang hidup di wilayah Timur Tengah, pusat awal berkembangnya tasawuf dan tarekat. Kisah-kisah ini tidak selalu tercatat dalam kitab sejarah resmi, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi oleh para murid tarekat, ulama sufi, dan masyarakat yang pernah bersinggungan dengan mereka. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi menjadi cermin bagi kita untuk memahami kedalaman spiritual yang tersembunyi di balik kehidupan yang tampak biasa. Kisah pertama, penjual kayu di Baghdad. Dikisahkan bahwa pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seorang penjual kayu yang setiap hari memikul kayu bakar dari hutan ke pasar Baghdad. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam, tidak banyak bicara, dan hidup sangat sederhana. Tidak ada yang mengira bahwa ia memiliki kedudukan spiritual yang tinggi. Suatu hari,
Seorang murid Syekh Abdul Qadir bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, siapakah wali terbesar di kota ini selain engkau?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Pergilah ke pasar, dan carilah seorang penjual kayu yang bajunya compang camping. Ia lebih dekat kepada Allah daripada aku." Murid itu pun pergi dan menemukan orang yang dimaksud. Ia memperhatikan bahwa penjual kayu itu tidak pernah mengeluh, selalu tersenyum, dan seringkali memberi kayu secara cuma-cuma kepada orang miskin. Namun ketika ditanya tentang kewaliannya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanyalah seorang hamba yang hina." Jangan tertipu oleh kata-kata. Setelah wafatnya, banyak orang bermimpi bertemu dengannya dalam keadaan bercahaya. Barulah masyarakat menyadari bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan seorang wali mastur yang tidak pernah menampakkan dirinya. Kisah kedua, perempuan tua di Damaskus. Di kota Damaskus, Syam, hidup seorang perempuan tua yang dikenal sebagai pengemis. Ia sering duduk di sudut pasar, meminta sedekah dari para pedagang dan pembeli. Banyak orang yang menganggapnya sebagai beban masyarakat, bahkan ada yang menghinanya. Namun suatu malam, seorang ulama besar bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Jagalah perempuan tua yang duduk di pasar itu. Ia adalah kekasih Allah yang tersembunyi." Keesokan harinya, ulama itu mendatangi pasar dan memperhatikan perempuan tua tersebut. Ia melihat bahwa setiap kali menerima sedekah, perempuan itu selalu mengucapkan doa yang sangat dalam dan penuh makna. Ia tidak pernah menyimpan uang lebih dari kebutuhannya hari itu, dan sisanya ia berikan kepada anak-anak yatim. Ketika perempuan itu wafat, langit Damaskus mendung selama 3 hari. Banyak ulama dan sufi yang datang ke pemakamannya, dan mereka semua mengakui bahwa ia adalah wali mastur yang selama ini tidak dikenali oleh masyarakat. Kisah ketiga, tukang sepatu di Kairo. Di Kairo, Mesir, ada seorang tukang sepatu yang hidup di gang sempit dekat Masjid Al-Azhar. Ia tidak pernah belajar di universitas, tidak dikenal sebagai ulama, dan tidak memiliki murid. Namun setiap malam, ia bangun untuk salat tahajud, membaca Al-Quran, dan menangis dalam sujudnya. Suatu hari, seorang pengembara dari Maroko yang dikenal sebagai wali masyhur datang ke Kairo. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang bukan untuk mengajar, tetapi untuk menemui seorang wali mastur yang tinggal di kota ini." Setelah mencari selama beberapa hari, ia akhirnya menemukan tukang sepatu itu dan memeluknya sambil menangis. Tukang sepatu itu berkata, "Wahai saudaraku, mengapa engkau membongkar rahasia ini?" Sang wali menjawab, "Aku hanya ingin mengambil berkah darimu sebelum aku kembali ke negeriku." Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kewalian tidak selalu datang dari gelar, ilmu, atau pengaruh. Ia bisa hadir dalam diri siapa saja yang hatinya bersih, amalnya ikhlas, dan hidupnya hanya untuk Allah. Di tanah Nusantara, khususnya di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, konsep wali mastur tidak hanya dikenal, tetapi juga sangat dihormati. Dalam tradisi lisan, hikayat, dan ajaran tarekat, para wali tersembunyi ini sering disebut sebagai orang-orang tua yang ngalap berkah, ngelakoni laku batin, atau lelaku tirakat, yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Mereka hidup di antara rakyat biasa, namun memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Kisah pertama, lelaki tua penjaga makam di lereng Merapi. Di lereng Gunung Merapi, pernah hidup seorang lelaki tua yang bekerja sebagai penjaga makam. Ia tidak memiliki keluarga, tinggal di gubuk kecil, dan setiap hari membersihkan area pemakaman tanpa meminta upah. Banyak orang menganggapnya sebagai orang miskin yang tidak waras, karena ia sering berbicara sendiri dan menangis di malam hari. Namun suatu hari, seorang ulama dari pesantren besar di Jawa Tengah bermimpi bertemu dengan gurunya yang telah wafat. Dalam mimpi itu, sang guru berkata, "Jika engkau ingin melihat kekasih Allah yang tersembunyi, pergilah ke makam di lereng Merapi. Ia bukan hanya menjaga makam, tetapi menjaga rahmat bagi seluruh desa." Ulama itu pun pergi dan bertemu dengan lelaki tua tersebut. Ia memperhatikan bahwa setiap gerakan lelaki itu penuh ketenangan, dan setiap ucapannya mengandung hikmah. Ketika ditanya tentang kehidupannya, lelaki itu hanya menjawab, "Aku hanya menjaga yang ditinggalkan, agar yang hidup tidak lupa pada yang telah kembali." Setelah wafatnya, banyak orang bermimpi melihat cahaya dari makamnya.
Barulah masyarakat menyadari bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan seorang wali mastur. Kisah kedua, perempuan penenun di pedalaman Kalimantan. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, hidup seorang perempuan tua yang bekerja sebagai penenun kain tradisional. Ia tinggal sendirian, tidak pernah menikah, dan dikenal sebagai orang yang sangat pendiam. Namun kain-kain yang ia tenun selalu memiliki motif yang unik dan penuh makna, seolah-olah mengandung pesan spiritual. Seorang pemuda yang sedang meneliti budaya lokal pernah tinggal di desa itu dan tertarik pada kain-kain buatan perempuan tersebut. Ia bertanya, "Dari mana ibu belajar motif-motif ini?" Perempuan itu menjawab, "Aku hanya menenun apa yang aku lihat dalam mimpiku." Setelah beberapa waktu, pemuda itu mulai merasakan ketenangan setiap kali berada di dekat perempuan itu. Ia merasa seolah-olah sedang berada dalam zikir yang tidak terdengar. Ketika perempuan itu wafat, kain terakhir yang ia tenun memiliki motif menyerupai lafaz-lafaz zikir dan simbol-simbol langit. Para tetua adat pun mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Yang Maha Kuasa. Kisah ketiga, tukang becak di Surabaya. Di kota besar seperti Surabaya, keberadaan wali mastur pun tidak mustahil. Dikisahkan bahwa ada seorang tukang becak yang setiap hari mangkal di dekat masjid tua. Ia tidak pernah mematok harga, selalu menerima berapapun yang diberikan penumpang, dan seringkali mengantar orang miskin tanpa meminta bayaran. Seorang santri yang sering naik becaknya merasa heran karena setiap kali ia naik, ia merasa hatinya menjadi tenang dan pikirannya jernih. Suatu hari, ia bertanya, "Pak, apakah Bapak pernah belajar agama?" Tukang becak itu hanya tersenyum dan menjawab, "Aku hanya belajar dari hidup, dan hidup mengajarkanku untuk tidak berharap pada siapapun selain Allah." Ketika tukang becak itu wafat, banyak orang datang ke pemakamannya. Mereka semua memiliki kisah yang sama, pernah dibantu, dihibur, atau diselamatkan oleh lelaki itu tanpa pernah tahu siapa dia sebenarnya. Barulah mereka sadar bahwa lelaki itu bukan sekadar tukang becak, tetapi seorang wali mastur yang menyembunyikan dirinya dalam kesederhanaan. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa tradisi kewalian tersembunyi tidak hanya hidup di Timur Tengah, tetapi juga tumbuh subur di tanah Nusantara. Para wali mastur hadir dalam berbagai wajah, penjaga makam, penenun, tukang becak, petani, atau bahkan pengemis. Mereka tidak dikenal oleh dunia, tetapi sangat dikenal oleh langit. Syekh Abdus Salam bin Masyisi adalah salah satu contoh paling agung dari seorang wali mastur dalam sejarah Islam. Ia hidup pada abad ke-12 di wilayah Maghrib, Maroko, dan dikenal sebagai guru dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tarekat Syadziliyah. Meskipun memiliki makam spiritual yang sangat tinggi, Syekh Masyisi memilih hidup dalam ketersembunyian, jauh dari keramaian dunia. Beliau menghabiskan 20 tahun terakhir hidupnya di puncak Jabal Al-Alam, sebuah gunung sunyi di utara Maroko. Di sana, ia tidak membangun tarekat, tidak mengumpulkan murid, dan tidak menampakkan karamah. Ia hanya menerima satu murid utama, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, yang datang kepadanya setelah melalui perjalanan spiritual panjang. Dalam pertemuan pertamanya, Syekh Masyisi menyambut Abu Hasan dengan menyebutkan silsilah nasabnya hingga Rasulullah. Padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ia berkata, "Engkau datang kepadaku dengan hati yang butuh terhadap ilmu dan amal, maka engkau berhak mendapatkan dariku ilmu dunia dan akhirat." Dari sinilah dimulai perjalanan spiritual Abu Hasan yang kelak menjadi salah satu wali besar dunia Islam. Syekh Masyisi tidak meninggalkan banyak karya tulis, namun salah satu warisannya yang paling terkenal adalah Sholawat Masyisiyah, sebuah doa yang penuh dengan rahasia spiritual dan hingga kini masih diamalkan di berbagai pesantren dan zawiyah di dunia Islam, termasuk di Nusantara. Kehidupan Syekh Masyisi adalah cerminan dari seorang wali mastur sejati, hidup dalam kesunyian, tidak dikenal oleh masyarakat luas, namun menjadi poros spiritual yang menghidupkan jiwa-jiwa para pencari Tuhan. Ia tidak mencari pengaruh, tetapi justru menjadi sumber pengaruh yang mendalam bagi generasi sufi setelahnya. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, atau yang lebih dikenal sebagai Guru Bangil, adalah seorang ulama besar keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, dan kemudian menetap di Bangil, Jawa Timur, di mana beliau mendirikan pondok pesantren Datu Kalampayan.
Meskipun dikenal sebagai guru dari tokoh besar seperti Abah Guru Sekumpul, kehidupan Guru Bangil sendiri sangat sederhana dan penuh dengan laku spiritual yang tersembunyi dari sorotan umum. Salah satu kisah paling menggetarkan tentang beliau adalah pertemuannya dengan 40 wali mastur di Tanah Jawa. Kisah ini diriwayatkan oleh para pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan telah menjadi bagian dari tradisi lisan yang dihormati di kalangan santri dan ulama Banjar. Diceritakan bahwa suatu ketika, Guru Bangil mendapat pesan dari gurunya, Habib Jafar bin Syaihon Assegaf, seorang wali kutub di Pasuruan. Habib Jafar berkata, di Tanah Jawa, ada 40 wali mastur yang menjadi penyandang bala. Jika engkau ingin menemui mereka, ziarahlah ke makam Sunan Ampel. Guru Bangil pun melaksanakan pesan itu. Ia pergi ke makam Sunan Ampel di Surabaya. Dalam perjalanannya menuju kompleks makam, beliau melewati seorang penjual es. Tiba-tiba, penjual es itu berkata, "Ana Wahid min Arba'in," yang artinya, "Aku salah satu dari yang 40. Guru Bangil melanjutkan langkahnya. Ia bertemu dengan seorang pedagang mainan, yang juga berkata hal yang sama. Begitu seterusnya, hingga beliau bertemu dengan 40 orang yang semuanya berpakaian biasa, tidak bersurban, tidak berselendang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kewalian secara lahiriah. Namun mereka semua mengucapkan kalimat yang sama, bahwa mereka adalah bagian dari 40 wali mastur yang menjaga Tanah Jawa. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa para wali mastur bisa hadir dalam wujud yang sangat biasa, penjual es, pedagang mainan, atau orang-orang yang tidak dikenal. Mereka tidak menampakkan karamah, tidak memimpin majelis, dan tidak dikenal oleh masyarakat umum. Namun mereka adalah penjaga spiritual bumi, yang menjadi sebab tertahannya bala dan turunnya rahmat Allah. Seorang guru dari pesantren yang meriwayatkan kisah ini berkata, "Jika tiada yang mastur, niscaya tidak akan ada yang masyhur." Ungkapan ini menunjukkan bahwa para wali tersembunyi adalah fondasi spiritual yang menopang keberadaan para wali yang dikenal luas. Mereka adalah akar yang tidak terlihat, namun menopang pohon yang menjulang tinggi. Kisah ini tidak hanya memperkuat konsep wali mastur dalam tradisi Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa Tanah Jawa dan Nusantara secara umum telah lama menjadi tempat bersemainya para kekasih Allah yang tersembunyi. Mereka hadir bukan untuk dikenal, tetapi untuk menjaga. Mereka tidak menampakkan diri, tetapi doa-doa mereka menembus langit dan menjadi pelindung bagi umat. Dalam khazanah tasawuf, karamah adalah tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada para walinya. Namun tidak semua karamah tampak dalam bentuk yang mencolok atau luar biasa. Bagi para wali mastur, karamah justru hadir dalam bentuk yang tersembunyi, senyap, dan seringkali tidak dikenali oleh orang-orang di sekitar mereka. Karamah mereka bukan untuk dipertontonkan, tetapi menjadi bagian dari laku spiritual yang sangat dalam dan penuh rahasia. Para wali mastur tidak pernah menampakkan karamah secara sengaja. Mereka bahkan seringkali menolak jika ada orang yang memuji atau mengaitkan kejadian luar biasa dengan diri mereka. Dalam pandangan mereka, semua yang terjadi adalah kehendak Allah semata, dan mereka hanyalah perantara yang tidak memiliki daya dan upaya. Karamah dalam bentuk istiqomah. Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar dari Persia, pernah berkata, karamah terbesar bukanlah berjalan di atas air atau terbang di udara, tetapi tetap istiqomah di jalan Allah. Para wali mastur adalah cerminan dari karamah ini. Mereka hidup dalam kesunyian, namun tetap teguh dalam ibadah, dalam zikir, dan dalam pengabdian kepada Allah. Istiqomah mereka tidak tergoyahkan oleh pujian, tidak melemah oleh kesendirian, dan tidak berubah oleh keadaan dunia. Mereka tetap menjaga salat malam, tetap berpuasa sunnah, tetap bersedekah meskipun dalam kekurangan, dan tetap menjaga lisan serta hati dari hal-hal yang sia-sia. Inilah karamah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terang di sisi Allah. Karamah dalam bentuk pengaruh batin. Banyak kisah tentang orang-orang yang merasa hatinya berubah setelah bertemu dengan seseorang yang tampak biasa saja. Mereka merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mereka temui adalah seorang wali mastur. Ia tidak memberikan ceramah, tidak mengajarkan tarekat, dan tidak menampakkan keistimewaan. Namun kehadirannya membawa pengaruh yang dalam.
Ini adalah bentuk karamah yang sangat halus. Ia tidak hadir dalam bentuk fisik, tetapi dalam getaran batin yang menyentuh jiwa. Para wali mastur memiliki hati yang bersih dan terhubung dengan Allah, sehingga siapapun yang mendekat kepada mereka akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karamah dalam bentuk perlindungan dan pertolongan. Dalam tradisi lisan masyarakat Muslim, terutama di Nusantara, banyak kisah tentang orang-orang yang diselamatkan dari bahaya oleh seseorang yang tidak dikenal. Misalnya, seorang musafir yang hampir tenggelam di sungai tiba-tiba ditolong oleh seorang lelaki tua yang kemudian menghilang. Atau seorang anak yang tersesat di hutan, lalu dituntun keluar oleh seorang perempuan tua yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kisah-kisah ini seringkali dikaitkan dengan wali mastur. Mereka hadir di saat yang tepat, menolong tanpa pamrih, dan kemudian kembali ke kehidupan mereka yang tersembunyi. Mereka tidak mengaku sebagai wali, dan tidak ingin dikenang. Namun pertolongan mereka menjadi bukti bahwa Allah menggerakkan hamba-hambanya yang tersembunyi untuk menjaga umatnya. Karamah dalam bentuk doa yang mustajab. Salah satu ciri para wali adalah bahwa doa mereka dikabulkan oleh Allah. Para wali mastur seringkali menjadi perantara turunnya rahmat dan tertahannya bala, meskipun mereka sendiri tidak menyadarinya. Mereka berdoa dalam kesunyian, menangis dalam sujud, dan memohon ampunan bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk seluruh umat. Dalam kitab-kitab tasawuf, disebutkan bahwa bumi ini tidak akan hancur selama masih ada wali-wali Allah yang hidup di dalamnya. Dan sebagian besar dari mereka adalah wali mastur, yang tidak dikenal oleh manusia, tetapi sangat dikenal oleh langit. Dengan memahami bentuk-bentuk karamah yang tidak mencolok ini, kita diajak untuk melihat bahwa keajaiban sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang spektakuler. Kadang, ia hadir dalam kesabaran seorang ibu, dalam keikhlasan seorang petani, atau dalam senyum seorang tua yang tidak dikenal. Dan bisa jadi, di balik semua itu, tersembunyi seorang wali mastur yang sedang menjaga dunia dengan doa-doanya. Para ulama sufi dari berbagai zaman telah banyak membahas tentang keberadaan wali mastur, baik dalam karya tulis mereka maupun dalam laku hidup yang mereka jalani. Mereka tidak hanya mengakui keberadaan para wali tersembunyi ini, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian penting dari tatanan spiritual dunia. Dalam pandangan mereka, wali mastur adalah rahasia Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal biasa, dan hanya bisa dikenali oleh hati yang telah disucikan. Imam Al-Ghazali, Kewalian sebagai Rahasia Ilahi. Dalam karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kewalian adalah makam yang tidak selalu tampak secara lahiriah. Ia menekankan bahwa seseorang bisa saja mencapai kedekatan luar biasa dengan Allah tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan, menurutnya, terkadang Allah menyembunyikan walinya dari pandangan manusia agar mereka tidak terfitnah oleh pujian dan pengakuan. Al-Ghazali menulis bahwa di antara tanda-tanda wali adalah keikhlasan yang sempurna, ketundukan total kepada syariat, dan keterputusan dari dunia. Namun ia juga menegaskan bahwa tidak semua wali harus dikenal atau memiliki pengaruh sosial. Sebagian besar dari mereka justru hidup dalam ketersembunyian, dan hanya Allah yang mengetahui makam mereka. Ibnu Arabi, wali mastur sebagai penjaga rahasia Tuhan. Ibnu Arabi, sufi besar dari Andalusia yang dikenal sebagai Syekhul Akbar, memiliki pandangan yang sangat dalam tentang wali mastur. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, ia menyebut bahwa di setiap zaman, Allah memiliki wali-wali yang tersembunyi, yang tidak dikenal oleh siapapun, bahkan oleh sesama wali. Mereka disebut sebagai Rijalul Gaib, orang-orang gaib yang menjadi poros spiritual dunia. Menurut Ibnu Arabi, para wali mastur ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Mereka adalah perantara antara langit dan bumi, antara rahmat dan makhluk. Mereka tidak membutuhkan pengakuan, karena mereka telah fana dari dirinya sendiri dan baka bersama Allah. Dalam istilahnya, mereka adalah orang-orang yang telah lenyap dari pandangan makhluk, tetapi hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ibnu Arabi juga menekankan bahwa wali mastur bisa saja hadir dalam bentuk yang sangat biasa, seorang penggembala, penjual roti, atau bahkan pengemis. Namun hati mereka adalah cermin dari cahaya ilahi, dan doa-doa mereka menjadi sebab tertahannya bencana dan turunnya keberkahan.
Syekh Ahmad Zarruq, wali yang tidak dikenal, tapi dikenal oleh langit. Syekh Ahmad Zarruq, seorang ulama sufi dari Maroko yang hidup pada abad ke-15, juga menulis tentang wali mastur dalam karya-karyanya. Ia menyebut bahwa di antara tanda-tanda wali mastur adalah bahwa mereka tidak dikenal oleh masyarakat, tidak menampakkan karamah, dan tidak mengaku sebagai wali. Namun mereka memiliki akhlak yang sangat mulia, ibadah yang istiqomah, dan hati yang selalu terhubung dengan Allah. Dalam salah satu risalahnya, Syekh Zarruq menulis, "Jika engkau melihat seseorang yang tidak dikenal, tidak dipuji, dan tidak dicari oleh manusia, namun ia selalu hadir dalam salat malam, menjaga lisannya, dan hidup dalam kesederhanaan, maka jangan remehkan dia. Bisa jadi ia adalah wali yang tersembunyi." Ia juga menekankan bahwa kewalian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha lahiriah semata, tetapi merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan karena itu, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang dikenal sebagai ulama besar pasti lebih tinggi makamnya daripada seorang petani yang tidak dikenal, tetapi hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Pandangan para ulama sufi ini memperkuat keyakinan bahwa wali mastur adalah bagian dari rahasia ilahi yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa. Mereka hadir di setiap zaman, di setiap tempat, dan dalam berbagai rupa. Mereka tidak mencari pengaruh, tetapi menjadi sumber pengaruh yang paling dalam. Mereka tidak dikenal oleh dunia, tetapi sangat dikenal oleh langit. Salah satu fondasi utama dalam perjalanan spiritual para wali, khususnya wali mastur, adalah konsep fana, yakni lenyapnya ego, kehendak pribadi, dan kesadaran akan diri dalam kehadiran dan kehendak Allah. Dalam tradisi tasawuf, fana bukan berarti kehilangan identitas secara fisik, melainkan hilangnya rasa memiliki terhadap diri sendiri. Seorang yang telah mencapai fana tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, melainkan sebagai cermin dari kehendak ilahi. Para wali mastur adalah manifestasi nyata dari makam fana ini. Mereka tidak lagi menginginkan pengakuan, tidak mengejar makam, dan tidak merasa memiliki apapun, termasuk kewalian mereka sendiri. Mereka hidup sepenuhnya dalam kerendahan hati, dalam kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Fana dalam pandangan para sufi. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, salah satu tokoh besar tasawuf, menjelaskan bahwa fana adalah ketika seorang hamba tidak lagi melihat dirinya dalam amalnya. Ia tidak merasa bahwa ia yang berzikir, ia yang salat, atau ia yang berbuat baik. Semua itu ia nisbatkan kepada Allah. Dalam keadaan ini, ia tidak lagi memiliki kehendak pribadi, karena seluruh hidupnya telah diserahkan kepada kehendak Tuhan. Ibnu Arabi menyebut fana sebagai penghilangan bentuk diri dalam lautan keesaan. Dalam makam ini, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas yang terpisah dari kehendak ilahi. Ia menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya, tanpa mengklaim bahwa cahaya itu berasal darinya. Wali mastur, mereka yang telah luruh. Para wali mastur mencapai makam fana dengan cara yang sangat halus dan tersembunyi. Mereka tidak mengumumkan pencapaian spiritual mereka, tidak menulis kitab tentang pengalaman ruhani mereka, dan tidak mengajarkan tarekat secara terbuka. Mereka hanya hidup dalam diam, dalam ibadah, dan dalam cinta yang mendalam kepada Allah. Karena mereka telah fana, mereka tidak lagi merasa perlu untuk dikenali. Mereka tidak merasa kehilangan jika tidak dihormati, dan tidak merasa bangga jika dipuji. Mereka tidak menganggap dirinya sebagai wali, bahkan seringkali merasa sebagai hamba yang penuh kekurangan. Justru dalam kerendahan hati itulah letak kemuliaan mereka. Ada kisah tentang seorang sufi yang bertanya kepada gurunya, "Bagaimana aku bisa mengenali wali Allah?" Gurunya menjawab, "Engkau tidak akan bisa mengenalinya, karena ia sendiri tidak mengenali dirinya." Inilah hakikat fana, lenyapnya kesadaran akan makam, sehingga yang tersisa hanyalah pengabdian murni. Fana dan mastur, dua sisi dari satu jalan. Fana dan mastur adalah dua sisi dari satu jalan spiritual. Fana adalah keadaan batin, sementara mastur adalah manifestasi lahiriah dari keadaan itu. Seorang yang telah fana tidak akan menampakkan dirinya, dan karena itu ia menjadi mastur. Sebaliknya, seorang yang mastur biasanya telah mencapai fana, karena ia tidak lagi memiliki keinginan untuk dikenal atau diakui.
Dalam makam ini, seorang wali tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk Allah, dan untuk makhluknya. Ia menjadi rahmat yang tersembunyi, doa yang tidak terdengar, dan cahaya yang tidak menyilaukan. Ia tidak hadir untuk dilihat, tetapi untuk menjaga. Ia tidak berbicara untuk didengar, tetapi untuk menyampaikan hikmah yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih. Dengan memahami hubungan antara fana dan kewalian tersembunyi, kita diajak untuk merenungi kembali makna dari amal, niat, dan pengabdian. Bahwa yang paling tinggi bukanlah yang paling terlihat, tetapi yang paling lurus dalam kehendak Allah. Dan para wali mastur adalah teladan dari makam ini, mereka yang telah lenyap dari pandangan manusia, namun sangat hadir di hadapan Tuhan. Dalam ajaran tasawuf, para wali bukan hanya individu yang mencapai kedekatan dengan Allah, tetapi juga memiliki peran kosmik dan sosial yang sangat penting. Mereka adalah penjaga spiritual bumi, penyangga rahmat, dan perantara antara langit dan umat manusia. Di antara para wali itu, wali mastur menempati posisi yang sangat istimewa, karena meskipun tidak dikenal oleh masyarakat, mereka memikul beban yang besar dalam menjaga keseimbangan dunia. Penyangga rahmat dan penahan bala. Salah satu keyakinan yang hidup dalam tradisi Sufi adalah bahwa Allah menahan azab dari suatu kaum karena keberadaan para wali di tengah mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tidak dikenal oleh manusia, tetapi mereka dikenal oleh penduduk langit. Mereka adalah penahan bala bagi umat manusia." Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah para wali mastur. Mereka tidak dikenal oleh masyarakat, tidak memiliki pengaruh politik atau sosial, tetapi doa-doa mereka menjadi sebab tertahannya bencana dan turunnya keberkahan. Mereka adalah penjaga yang tidak terlihat, namun sangat nyata dalam pengaruhnya. Wali Abdal, Autad, dan Autar. Dalam struktur spiritual yang dijelaskan oleh para sufi, terdapat tingkatan-tingkatan wali yang memiliki tugas khusus. Di antaranya adalah Abdal, wali yang menggantikan posisi wali lain yang wafat. Jumlah mereka tetap, dan mereka tersebar di berbagai wilayah. Autad, wali yang menjadi tiang bumi, menjaga kestabilan wilayah tertentu. Autar dan Nukoba, wali yang memiliki tugas khusus dalam menjaga umat dan menyampaikan ilham kepada para ulama dan pemimpin ruhani. Sebagian besar dari mereka adalah wali mastur. Mereka tidak dikenal oleh masyarakat, tetapi dikenal oleh para wali lainnya dan oleh para malaikat. Mereka menjalankan tugas-tugas spiritual yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir, tetapi dampaknya dirasakan oleh seluruh umat. Menjaga umat melalui doa dan zikir. Para wali mastur tidak memimpin majelis, tidak memberikan ceramah, dan tidak menulis kitab. Namun mereka menjaga umat melalui doa-doa yang mereka panjatkan dalam kesunyian malam. Mereka menangis dalam sujud, memohon ampunan untuk umat, dan memohon agar Allah menjaga negeri-negeri dari kehancuran. Dalam banyak kisah, disebutkan bahwa ketika terjadi bencana besar, para wali mastur berkumpul secara ruhani untuk memohon kepada Allah agar azab itu diangkat. Mereka tidak dikenal oleh masyarakat, tetapi mereka dikenal oleh langit sebagai para penjaga yang setia. Menjadi cermin kesabaran dan keteguhan. Selain menjaga umat secara spiritual, para wali mastur juga menjadi teladan dalam kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan. Mereka hidup dalam keterbatasan, namun tidak pernah mengeluh. Mereka tidak memiliki pengikut, namun tetap istiqomah dalam ibadah. Kehidupan mereka menjadi pelajaran bagi siapapun yang merenung, bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam jumlah atau pengaruh, tetapi dalam keteguhan hati yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Dengan memahami peran para wali mastur dalam menjaga umat, kita diajak untuk lebih menghargai keberadaan orang-orang yang tampak biasa, namun memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Bisa jadi, di antara orang-orang yang kita temui setiap hari, ada yang sedang menjaga kita dengan doa-doanya yang tidak terdengar. Dan bisa jadi, keberkahan yang kita rasakan hari ini adalah buah dari sujud seorang wali mastur yang tidak kita kenal. Keberadaan wali mastur tidak hanya hidup dalam kitab-kitab tasawuf dan laku para sufi, tetapi juga mengalir dalam nadi kebudayaan Islam melalui sastra, hikayat, dan tradisi lisan. Dalam banyak karya sastra klasik, baik di Timur Tengah maupun di Nusantara,
Sosok wali tersembunyi sering muncul sebagai tokoh yang sederhana, tidak dikenal, namun memiliki pengaruh spiritual yang mendalam. Mereka menjadi simbol dari kebijaksanaan yang tidak menampakkan diri, dari kekuatan yang tidak mencari pengakuan. Wali Mastur dalam Hikayat Timur Tengah. Dalam karya-karya sufi klasik seperti Tadkirat Al-Auliya, karya Fariduddin Attar, kita menemukan banyak kisah tentang orang-orang yang tampak biasa, namun ternyata adalah wali Allah. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang tukang roti di Baghdad yang setiap hari memberi roti kepada orang miskin tanpa diketahui siapapun. Ketika seorang sufi besar bermimpi bertemu Rasulullah, ia diberi petunjuk untuk belajar dari tukang roti itu. Setelah bertemu, ia menyadari bahwa tukang roti itu memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah, meskipun tidak pernah dikenal sebagai ulama atau guru tarekat. Kisah-kisah seperti ini menjadi bagian dari tradisi sastra sufi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik jiwa. Mereka mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu tampak dalam bentuk yang mencolok, dan bahwa Allah menyembunyikan kekasihnya di tempat-tempat yang tidak terduga. Wali Mastur dalam sastra Jawa dan Hikayat Nusantara. Di Nusantara, terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, kisah tentang Wali Mastur hidup dalam bentuk tembang, babat, dan cerita rakyat. Dalam Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa yang sangat kaya dengan ajaran tasawuf, terdapat banyak kisah tentang orang-orang tua yang hidup menyendiri di hutan atau gunung, yang kemudian diketahui sebagai orang suci setelah wafatnya. Dalam tradisi lisan masyarakat Jawa, dikenal istilah orang sepuh sing ora katon, orang tua yang tidak terlihat, yang seringkali merujuk pada sosok Wali Mastur. Mereka digambarkan sebagai orang yang hidup sederhana, seringkali dianggap aneh oleh masyarakat, namun memiliki aura yang menenangkan dan dihormati oleh orang-orang yang memiliki mata hati. Di Kalimantan, kisah tentang para datu dan guru-guru tua yang hidup dalam kesunyian juga sering dikaitkan dengan kewalian tersembunyi. Mereka tidak membangun pesantren besar, tidak memiliki banyak murid, tetapi doa-doa mereka dipercaya menjaga kampung dari bencana dan memberi keberkahan bagi tanah sekitarnya. Simbolisme dalam sastra, kesunyian, kabut, dan gunung. Dalam banyak karya sastra, Wali Mastur sering digambarkan hidup di tempat-tempat sunyi, gunung, hutan, atau pinggiran desa. Kesunyian menjadi simbol dari ketersembunyian spiritual. Kabut atau embun pagi sering digunakan sebagai metafora dari hijab yang menutupi kewalian mereka. Gunung melambangkan keteguhan dan kedekatan dengan langit. Simbol-simbol ini bukan sekadar elemen estetika, tetapi mencerminkan realitas spiritual yang diyakini oleh para sufi. Bahwa semakin tinggi makam seseorang, semakin ia tersembunyi dari pandangan manusia. Bahwa cahaya yang paling terang justru tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Fungsi sastra sebagai penjaga memori spiritual. Sastra dan hikayat berperan penting dalam menjaga memori kolektif umat tentang keberadaan para Wali Mastur. Ketika sejarah resmi tidak mencatat mereka, sastra hadir sebagai ruang di mana kisah-kisah mereka tetap hidup. Dalam bait-bait puisi, dalam cerita rakyat yang diceritakan dari mulut ke mulut, para wali tersembunyi tetap dikenang, bukan dengan nama dan gelar, tetapi dengan getaran spiritual yang mereka tinggalkan. Dengan menelusuri jejak Wali Mastur dalam sastra dan hikayat, kita menyadari bahwa keberadaan mereka bukan hanya bagian dari doktrin tasawuf, tetapi juga bagian dari kebudayaan umat Islam. Mereka hadir dalam cerita, dalam tembang, dalam simbol, dan dalam diam. Dan melalui sastra, pesan mereka terus mengalir, bahwa kemuliaan sejati tidak membutuhkan panggung, dan bahwa yang tersembunyi seringkali lebih kuat daripada yang tampak. Di tengah dunia modern yang serba terbuka, cepat, dan penuh sorotan, muncul pertanyaan yang sering diajukan oleh para pencari spiritual. Apakah Wali Mastur masih ada? Apakah di zaman yang dipenuhi oleh media sosial, eksposur publik, dan pencarian popularitas, masih mungkin ada kekasih-kekasih Allah yang hidup dalam ketersembunyian total? Jawaban dari para ulama sufi dan ahli hikmah adalah tegas. Ya, mereka masih ada. Bahkan, dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa di setiap zaman, Allah senantiasa menjaga keberadaan wali-walinya yang tersembunyi, sebagai penyangga rahmat dan penjaga keseimbangan dunia. Dunia tidak akan dibiarkan kosong dari para wali,
dan sebagian besar dari mereka adalah mastur, tidak dikenal, tidak dicari, dan tidak menampakkan diri. Dunia yang bising, tapi mereka tetap diam. Zaman modern adalah zaman keterbukaan. Segala sesuatu bisa disiarkan, dibagikan, dan dinilai dalam hitungan detik. Namun para wali mastur justru memilih jalan sebaliknya. Mereka tidak tertarik untuk tampil, tidak ingin dikenal, dan tidak merasa perlu untuk menunjukkan makam mereka. Mereka hidup dalam diam, dalam kesederhanaan, dan dalam keterasingan yang mereka pilih sendiri. Mereka bisa jadi adalah petugas kebersihan di masjid, sopir angkot, penjual sayur, atau bahkan seseorang yang dianggap tidak penting oleh masyarakat. Namun di balik kesederhanaan itu, mereka memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Allah. Mereka tidak membutuhkan pengakuan, karena yang mereka cari hanyalah ridha-Nya. Tanda-tanda keberadaan mereka di zaman ini, meskipun tidak bisa dikenali secara pasti, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa para wali mastur masih hadir di tengah kita. Munculnya keberkahan di tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Misalnya, sebuah kampung yang selalu terhindar dari bencana, atau sebuah masjid kecil yang selalu ramai dengan zikir dan ketenangan. Orang-orang yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan seseorang yang tampak biasa, namun ucapannya menenangkan dan kehadirannya membawa kedamaian. Doa-doa yang terkabul secara tiba-tiba, padahal tidak ada usaha lahiriah yang besar. Dalam banyak kasus, para ulama meyakini bahwa itu adalah buah dari doa seorang wali mastur yang tidak dikenal. Tantangan zaman dan kekuatan mereka. Zaman modern membawa tantangan besar bagi kehidupan spiritual, kesibukan yang tiada henti, godaan dunia yang semakin kuat, dan hilangnya keheningan batin. Namun justru di tengah tantangan inilah, keberadaan para wali mastur menjadi sangat penting. Mereka adalah penyeimbang, penenang, dan penjaga dari dalam. Mereka tidak melawan zaman dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan. Mereka tidak mengutuk dunia, tetapi mendoakan agar dunia kembali kepada Tuhan. Mereka tidak menolak teknologi, tetapi tidak membiarkan hati mereka dikuasai oleh dunia maya. Mereka hidup di tengah kita, namun tidak terikat oleh apa yang mengikat kebanyakan manusia. Mengapa mereka tidak terlihat? Salah satu alasan mengapa para wali mastur tidak terlihat di zaman ini adalah karena mereka tidak ingin menjadi pusat perhatian. Mereka tahu bahwa perhatian manusia bisa menjadi hijab antara mereka dan Allah. Mereka juga tahu bahwa popularitas bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada kemiskinan atau kesendirian. Sebagian dari mereka bahkan menyamar sebagai orang biasa yang tampak tidak berilmu, agar tidak dihormati secara berlebihan. Mereka menyembunyikan amal mereka, menyamarkan ibadah mereka, dan menutupi cahaya mereka dengan pakaian kesederhanaan. Mereka tidak ingin dikenal, karena mereka telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan memahami bahwa wali mastur masih ada di zaman ini, kita diajak untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang kita anggap biasa adalah kekasih Allah yang sedang menjaga kita dengan doa-doanya. Dan jangan pernah merasa kecil jika tidak dikenal, karena kemuliaan sejati tidak terletak pada pengakuan manusia, tetapi pada pandangan Allah. Kehidupan para wali mastur, meskipun tampak sederhana dan biasa di mata manusia, sesungguhnya syarat dengan simbolisme spiritual yang dalam. Setiap aspek dari cara mereka hidup, dari tempat tinggal, pekerjaan, cara berpakaian, hingga diamnya mereka, mengandung makna yang tidak selalu bisa ditangkap oleh pandangan lahiriah. Dalam tradisi tasawuf, kehidupan mereka dipandang sebagai bentuk tafsir hidup atas nilai-nilai tauhid, fana, dan mahabbah, cinta ilahi. Kesunyian, simbol kedekatan dengan Allah. Para wali mastur sering hidup dalam kesunyian, jauh dari keramaian dan sorotan. Kesunyian ini bukan bentuk keterasingan sosial, melainkan simbol dari keterhubungan yang dalam dengan Allah. Dalam kesunyian, mereka mendengar suara hati, merasakan kehadiran Tuhan, dan berdialog dengannya dalam zikir dan doa. Kesunyian juga menjadi ruang di mana mereka menjaga keikhlasan. Tanpa penonton, tanpa pujian, tanpa pengakuan, mereka beribadah hanya untuk Allah. Inilah makna terdalam dari tauhid, tidak menyekutukan Allah, bahkan dengan keinginan untuk dikenal sebagai hamba yang saleh. Kesederhanaan,
simbol penolakan terhadap dunia. Kehidupan para wali mastur hampir selalu ditandai dengan kesederhanaan. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, tidak mengejar harta, dan tidak tertarik pada status sosial. Kesederhanaan ini bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka telah memilih untuk tidak terikat oleh dunia. Dalam tasawuf, dunia sering digambarkan sebagai tirai yang menghalangi pandangan kepada Allah. Dengan hidup sederhana, para wali mastur menyingkap tirai itu. Mereka menjadikan dunia sebagai ladang amal, bukan sebagai tujuan. Mereka makan sekadarnya, tidur secukupnya, dan bekerja seperlunya, semua dilakukan dengan niat ibadah. Pekerjaan sehari-hari, simbol pengabdian tanpa pamrih. Banyak wali mastur yang bekerja sebagai petani, tukang kayu, penjual makanan, atau buruh kasar. Pekerjaan mereka tampak biasa, bahkan sering dianggap rendah oleh masyarakat. Namun justru disitulah letak simbolismenya, bahwa pengabdian kepada Allah tidak harus dilakukan di mimbar atau majelis, tetapi bisa dilakukan di ladang, di pasar, atau di jalanan. Mereka mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan hati yang bersih adalah bentuk ibadah. Mereka tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, karena bagi mereka, dunia adalah tempat untuk menanam amal yang akan dipanen di akhirat. Diam, simbol kedalaman ruhani. Para wali mastur seringkali dikenal sebagai orang yang pendiam. Mereka tidak banyak berbicara, tidak suka berdebat, dan tidak menunjukkan kehebatan. Diam mereka bukan karena tidak tahu, tetapi karena mereka tahu terlalu banyak. Mereka tahu bahwa kata-kata bisa menjadi hijab, dan bahwa hikmah sejati seringkali lebih kuat dalam diam. Dalam diam mereka, ada zikir yang terus mengalir. Dalam diam mereka, ada doa yang naik ke langit. Dalam diam mereka, ada ketenangan yang menular kepada siapapun yang berada di dekat mereka. Diam mereka adalah simbol dari hati yang telah penuh dengan cahaya ilahi. Kehidupan mereka, cermin bagi jiwa yang mencari. Kehidupan para wali mastur adalah cermin bagi siapapun yang sedang mencari jalan menuju Allah. Mereka tidak mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan laku hidup. Mereka tidak memberi ceramah, tetapi memberi keteladanan. Mereka tidak menuntut pengikut, tetapi justru menjadi magnet bagi hati-hati yang tulus. Setiap aspek dari kehidupan mereka mengandung pelajaran, bahwa yang tersembunyi seringkali lebih kuat daripada yang tampak, bahwa yang diam bisa lebih dalam daripada yang berbicara, dan bahwa yang sederhana bisa lebih agung daripada yang megah. Dengan memahami simbolisme dalam kehidupan para wali mastur, kita diajak untuk melihat dunia dengan mata hati. Bahwa di balik kesunyian, ada kedekatan. Di balik kesederhanaan, ada kekayaan ruhani. Dan di balik ketersembunyian, ada cahaya yang menerangi dunia dalam diam. Dalam struktur spiritual yang dijelaskan oleh para ulama tasawuf, terdapat tingkatan-tingkatan kewalian yang membentuk jaringan ruhani penjaga bumi. Di antara tingkatan tertinggi adalah wali kutub, yaitu poros ruhani dunia yang menjadi pusat pancaran cahaya ilahi kepada seluruh makhluk. Di bawahnya terdapat para wali abdal, autad, nukoba, dan termasuk di antaranya para wali mastur. Meskipun tersembunyi dari pandangan manusia, para wali mastur memiliki hubungan yang erat dan sangat penting dengan wali kutub. Siapakah wali kutub? Wali kutub, atau disebut juga Qut al-Aqtab, adalah wali yang menjadi pusat spiritual tertinggi di zamannya. Ia adalah pemegang rahasia ilahi, tempat berputarnya urusan ruhani umat manusia, dan menjadi perantara utama antara langit dan bumi. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa di setiap zaman hanya ada satu wali kutub, dan ia dikenal oleh para wali lainnya, meskipun tidak selalu dikenal oleh masyarakat umum. Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa wali kutub adalah orang yang hatinya telah sepenuhnya dipenuhi oleh cahaya tauhid, dan ia menjadi poros dari seluruh wali lainnya. Ia tidak selalu dikenal secara lahiriah, dan bisa jadi ia sendiri adalah seorang wali mastur. Wali mastur sebagai penyangga wali kutub. Para wali mastur memiliki peran penting dalam menopang tugas-tugas ruhani wali kutub. Mereka adalah penjaga wilayah-wilayah tertentu, pelindung masyarakat dari bencana, dan penyampai ilham kepada para ulama dan pemimpin ruhani. Meskipun tidak memiliki otoritas lahiriah, mereka memiliki hubungan batin yang sangat kuat dengan wali kutub. Dalam tradisi tarekat,
Sering disebut bahwa wali kutub mengetahui siapa saja para wali mastur di zamannya. Ia berkomunikasi dengan mereka secara ruhani, baik melalui mimpi, ilham, atau pertemuan batin yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Para wali mastur menerima arahan dan tugas dari wali kutub, dan mereka melaksanakannya dengan penuh keikhlasan tanpa pernah menampakkan diri. Kisah-kisah tentang keterhubungan mereka. Salah satu kisah yang sering dikisahkan dalam tradisi Sufi adalah tentang Syekh Ahmad Rifai, seorang wali besar dari Irak. Dalam salah satu perjalanannya, beliau bertemu dengan seorang penggembala kambing yang tampak sangat biasa. Namun dalam percakapan batin, Syekh Ahmad menyadari bahwa penggembala itu adalah salah satu wali mastur yang mendapat tugas langsung dari wali kutub untuk menjaga wilayah tersebut dari kekeringan dan fitnah. Kisah lain datang dari tanah Jawa, tentang seorang kiai sepuh yang hidup di desa terpencil. Ia tidak pernah mengajar secara terbuka, namun setiap malam ia bangun untuk salat dan berdoa. Dalam sebuah mimpi, seorang ulama besar melihat bahwa kiai tersebut sedang duduk bersama wali kutub dan para wali lainnya dalam majelis ruhani. Dari situ diketahui bahwa meskipun tidak dikenal, kiai itu adalah bagian dari jaringan ruhani yang sangat agung. Keterhubungan ruhani yang tidak terputus. Hubungan antara wali mastur dan wali kutub bukanlah hubungan struktural seperti dalam organisasi duniawi. Ia adalah hubungan ruhani yang dibangun atas dasar cinta, keikhlasan, dan penyerahan total kepada Allah. Para wali mastur tidak pernah meminta tugas, tidak pernah mengklaim makam, dan tidak pernah menampakkan peran mereka. Namun mereka menjalankan tugas-tugas ruhani dengan penuh tanggung jawab, karena mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari jaringan cahaya yang menjaga dunia. Dengan memahami hubungan antara wali mastur dan wali kutub, kita semakin menyadari bahwa dunia ini tidak hanya dijaga oleh sistem lahiriah, tetapi juga oleh jaringan ruhani yang tersembunyi. Di balik peristiwa-peristiwa besar, di balik keselamatan suatu negeri, dan di balik ketenangan yang kita rasakan, bisa jadi ada doa seorang wali mastur yang sedang menjalankan tugasnya dalam diam, atas arahan dari poros ruhani tertinggi di zamannya. Kisah dan keberadaan para wali mastur bukan sekadar catatan spiritual yang mengagumkan, tetapi juga cermin bagi kita, umat biasa yang sedang menapaki jalan kehidupan. Meskipun mereka hidup dalam ketersembunyian, nilai-nilai yang mereka wariskan justru sangat relevan dan mendalam untuk direnungkan di zaman ini. Mereka tidak mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan laku hidup. Dan dari laku itulah kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga. 1. Keikhlasan tanpa pamrih. Para wali mastur mengajarkan bahwa amal yang paling tinggi nilainya adalah amal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Mereka tidak mencari pengakuan, tidak menuntut balasan, dan tidak berharap pujian. Mereka berbuat baik dalam diam, beribadah dalam sunyi, dan mencintai Allah tanpa ingin dilihat mencintai. Dari mereka, kita belajar bahwa keikhlasan bukan hanya soal niat, tetapi juga soal keberanian untuk tidak terlihat. Dalam dunia yang penuh sorotan, mereka memilih untuk menjadi bayangan yang membawa cahaya. 2. Kesabaran dalam kesunyian. Hidup sebagai wali mastur bukanlah hidup yang mudah. Mereka menghadapi kesulitan, keterasingan, bahkan kadang dianggap aneh atau disepelekan. Namun mereka tetap sabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak mengeluh kepada makhluk. Mereka hanya mengadu kepada Allah, dan dari pengaduan itu lahir ketenangan yang dalam. Kesabaran mereka bukan pasif, tetapi aktif. Mereka sabar bukan karena tidak bisa melawan, tetapi karena mereka memilih untuk menyerahkan segalanya kepada kehendak ilahi. Dari mereka, kita belajar bahwa sabar bukan berarti lemah, tetapi kuat dalam menahan diri dan teguh dalam keyakinan. 3. Kesederhanaan yang menenangkan. Para wali mastur hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Mereka tidak tertarik pada kemewahan, tidak mengejar status, dan tidak terikat pada benda. Mereka makan sekadarnya, berpakaian sederhana, dan tinggal di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun justru dari kesederhanaan itu, lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli. Mereka tidak gelisah karena kehilangan, karena mereka tidak merasa memiliki apapun. Dari mereka, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita lepaskan. 4. Kedekatan dengan Allah dalam diam.
Para wali mastur tidak banyak bicara, tetapi hati mereka penuh dengan zikir. Mereka tidak tampil di mimbar, tetapi malam-malam mereka dipenuhi dengan munajat. Mereka tidak dikenal oleh manusia, tetapi sangat dikenal oleh langit. Mereka hidup dalam kehadiran Allah, dan dari kehadiran itu lahir kekuatan yang tidak terlihat. Dari mereka, kita belajar bahwa hubungan dengan Allah tidak harus ditunjukkan, tetapi harus dirasakan. Bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan soal penampilan, tetapi soal hati yang selalu terhubung. 5. Menghormati yang tak terlihat. Salah satu pelajaran terbesar dari para wali mastur adalah ajakan untuk tidak meremehkan siapapun. Karena bisa jadi, orang yang kita anggap biasa adalah wali Allah yang tersembunyi. Bisa jadi, orang yang kita abaikan adalah penjaga spiritual yang sedang mendoakan kita tanpa kita tahu. Dari mereka, kita belajar untuk lebih rendah hati, lebih lembut dalam menilai, dan lebih bijak dalam memperlakukan sesama. Karena dalam dunia yang penuh dengan penilaian lahiriah, para wali mastur mengajarkan bahwa yang paling mulia adalah yang paling tersembunyi. Refleksi ini bukan untuk menjadikan kita merasa kecil, tetapi untuk mengingatkan bahwa jalan menuju Allah terbuka bagi siapapun, selama hati kita tulus, amal kita ikhlas, dan hidup kita dipenuhi dengan cinta kepadanya. Para wali mastur adalah teladan bahwa kemuliaan sejati tidak membutuhkan panggung, dan bahwa yang tersembunyi bisa jadi adalah yang paling dekat dengan Tuhan. Kisah dan keberadaan para wali mastur bukan sekadar catatan spiritual yang mengagumkan, tetapi juga cermin bagi kita, umat biasa yang sedang menapaki jalan kehidupan. Meskipun mereka hidup dalam ketersembunyian, nilai-nilai yang mereka wariskan justru sangat relevan dan mendalam untuk direnungkan di zaman ini. Mereka tidak mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan laku hidup. Dan dari laku itulah kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga. 1. Keikhlasan tanpa pamrih. Para wali mastur mengajarkan bahwa amal yang paling tinggi nilainya adalah amal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Mereka tidak mencari pengakuan, tidak menuntut balasan, dan tidak berharap pujian. Mereka berbuat baik dalam diam, beribadah dalam sunyi, dan mencintai Allah tanpa ingin dilihat mencintai. Dari mereka, kita belajar bahwa keikhlasan bukan hanya soal niat, tetapi juga soal keberanian untuk tidak terlihat. Dalam dunia yang penuh sorotan, mereka memilih untuk menjadi bayangan yang membawa cahaya. 2. Kesabaran dalam kesunyian. Hidup sebagai wali mastur bukanlah hidup yang mudah. Mereka menghadapi kesulitan, keterasingan, bahkan kadang dianggap aneh atau disepelekan. Namun mereka tetap sabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak mengeluh kepada makhluk. Mereka hanya mengadu kepada Allah, dan dari pengaduan itu lahir ketenangan yang dalam. Kesabaran mereka bukan pasif, tetapi aktif. Mereka sabar bukan karena tidak bisa melawan, tetapi karena mereka memilih untuk menyerahkan segalanya kepada kehendak ilahi. Dari mereka, kita belajar bahwa sabar bukan berarti lemah, tetapi kuat dalam menahan diri dan teguh dalam keyakinan. 3. Kesederhanaan yang menenangkan. Para wali mastur hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Mereka tidak tertarik pada kemewahan, tidak mengejar status, dan tidak terikat pada benda. Mereka makan sekadarnya, berpakaian sederhana, dan tinggal di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun justru dari kesederhanaan itu, lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli. Mereka tidak gelisah karena kehilangan, karena mereka tidak merasa memiliki apapun. Dari mereka, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita lepaskan. 4. Kedekatan dengan Allah dalam diam. Para wali mastur tidak banyak bicara, tetapi hati mereka penuh dengan zikir. Mereka tidak tampil di mimbar, tetapi malam-malam mereka dipenuhi dengan munajat. Mereka tidak dikenal oleh manusia, tetapi sangat dikenal oleh langit. Mereka hidup dalam kehadiran Allah, dan dari kehadiran itu lahir kekuatan yang tidak terlihat. Dari mereka, kita belajar bahwa hubungan dengan Allah tidak harus ditunjukkan, tetapi harus dirasakan. Bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan soal penampilan, tetapi soal hati yang selalu terhubung. 5. Menghormati yang tak terlihat. Salah satu pelajaran terbesar dari para wali mastur adalah ajakan untuk tidak meremehkan siapapun. Karena bisa jadi,
orang yang kita anggap biasa adalah wali Allah yang tersembunyi. Bisa jadi, orang yang kita abaikan adalah penjaga spiritual yang sedang mendoakan kita tanpa kita tahu. Dari mereka, kita belajar untuk lebih rendah hati, lebih lembut dalam menilai, dan lebih bijak dalam memperlakukan sesama. Karena dalam dunia yang penuh dengan penilaian lahiriah, para wali mastur mengajarkan bahwa yang paling mulia adalah yang paling tersembunyi. Refleksi ini bukan untuk menjadikan kita merasa kecil, tetapi untuk mengingatkan bahwa jalan menuju Allah terbuka bagi siapapun, selama hati kita tulus, amal kita ikhlas, dan hidup kita dipenuhi dengan cinta kepadanya. Para wali mastur adalah teladan bahwa kemuliaan sejati tidak membutuhkan panggung, dan bahwa yang tersembunyi bisa jadi adalah yang paling dekat dengan Tuhan. Sebagai penutup dari perjalanan ini, 20 bagian yang menelusuri jejak para kekasih Allah yang tersembunyi, marilah kita tundukkan hati, dan panjatkan doa. Doa ini bukan hanya untuk mereka, para wali mastur yang menjaga dunia dalam diam, tetapi juga untuk kita, agar diberi kekuatan untuk meneladani keikhlasan mereka, kesabaran mereka, dan cinta mereka yang murni kepada Tuhan. Semoga dengan menyebut mereka, kita pun disucikan. Semoga dengan mengenang mereka, kita pun didekatkan. Dan semoga dengan meneladani mereka, kita pun dijaga. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembunyikan dan Maha Menampakkan, kami bersaksi bahwa Engkau memiliki hamba-hamba pilihan yang tidak dikenal oleh dunia, namun Engkau kenal mereka lebih dari siapapun. Mereka tidak meminta dikenang, tetapi Engkau abadikan nama mereka di langit. Mereka tidak meminta dihormati, tetapi Engkau muliakan mereka dengan kedekatan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan cahaya kepada para wali-Mu yang tersembunyi, yang menjaga bumi ini dengan doa-doa mereka, yang menahan bala dengan sujud mereka, yang menebar cinta dengan diam mereka. Jadikan kami termasuk orang-orang yang menghormati mereka, yang belajar dari mereka, dan yang meniti jalan mereka, meskipun kami tidak layak menyamai mereka. Tanamkan dalam hati kami keikhlasan seperti mereka, kesabaran seperti mereka, dan cinta kepadamu seperti yang mereka miliki. Ya Allah, jika Engkau takdirkan di antara kami ada yang Engkau sembunyikan, maka sembunyikanlah dalam ridha-Mu, dalam rahmat-Mu, dan dalam penjagaan-Mu yang tak pernah tidur. Ampunilah kami, terangilah jalan kami, dan perkenankan kami menjadi bagian dari umat yang Engkau jaga, melalui tangan-tangan yang tidak terlihat, melalui hati-hati yang tidak dikenal, namun Engkau cintai dengan cinta yang tak terhingga. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.